Hello. Kali ini balik lagi sama aku Kirei buat nge-review konten film-film yang bagus. Kali ini narasumber kita ada Kak Rama. Kak Rama, halo. Kak Rama, kenapa bingung gitu? Enggak. Okay. Kak Rama ini salah satu sutradara film indie ya Kak ya? Indie ya, bukan India. Dia juga adminnya Aura TV. Oke. Ya bener kan Kak ya? Ya. Hari ini kita mau ngebahas film yang menang di Cannes. Di Cannes. Palme d'Or. Ya, judulnya Winter Sleep. Ya, Winter Sleep ini memenangkan Cannes tahun 2014. Film dari Turki. Durasinya 3 jam. Wah, panjang juga tuh Kak. Ya, Nyeritain apa? Bisa tidur, Oh, bisa. Bisa ketiduran. Gitu. Filmnya nyeritain apa nih Kak? Jadi gini, saya pas nonton Winter Sleep nih awalnya kaget gitu, kayak nggak seperti film biasa ya, kayak udah biasa disuguhin film Hollywood, film-film mainstream gitu kan. Tiba-tiba ada nonton film kayak bukan film gitu, kayak saya lagi nonton kejadian nyata gitu loh. Jadi saya kayak ngerasa, ini saya kayak lagi nonton kehidupan nyata aja gitu. Kamu bayangin 3 jam tuh filmnya nggak ada musik. Wah, Kebayang nggak? wow. Pasti kamu bosan banget kan. Terus di akhir, musiknya cuma di akhir doang, kayak cuma di title doang tuh terakhir tuh. Jadi menceritakan tentang ya seperti kesukaan Cannes banget tentang pergulatan kapitalisme dan sosialis. Gitu kan. Jadi ini menceritakan tentang si Aydin ini seorang tuan tanah gitu kan. Dia punya hotel. Nah, kebetulan kalau lagi musim dingin kan hotelnya sepi kan, nggak ada yang datang kan. Iya. Lalu akhirnya cerita berfokus ke tentang kehidupan dia dan orang-orang yang di sekitarnya. Berarti kan orang yang di sekitar dia itu kan kaum rakyat jelata ini kan, yang sewa propertinya dia dan lain sebagainya. Nah di cerita itu akhirnya menceritakan bahwa orang yang di posisi kaya kayak gitu, dengan tingkat intelektual yang tinggi segala macam, pada akhirnya mungkin akan miskin secara empati gitu terhadap kemanusiaan, ngerti nggak maksudnya? Walaupun mereka menutupi dengan bahasa-bahasa yang halus, kayak misalnya kayak menghina orang tuh dengan misalnya ada ya misalnya orang mau ganti rugi gitu, ada yang ngerusakin properti, dia cuma bilang nggak apa-apa, nggak usah repot, ambil aja, nggak usah diganti gitu. Tapi tetap dengan ekspresi yang nunjukin bahwa dia gimana sih? Sombong-sombong berwibawa, elegan gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan jadi merendahkan. Iya. Jadi seakan-akan dia kayak menarik simpatik, sebenarnya ini merendah. Padahal si yang mau ganti ini kayak bener-bener niat mau ganti, karena itu sebuah kewajiban kan. Iya. Dia juga nggak mau dikasihani toh. Nah, lalu ternyata ironisnya dalam perjalanan saya nonton itu si Aydin ini punya istri cantik, masih muda lagi, malumnya banyak duit ya. Dan ternyata mereka tuh nggak komunikasi, kayak masing-masing aja. Nah, yang lebih gilanya lagi, adiknya ini malah yang kayak lebih ngerakyat gitu kan. Adiknya si Aydin ini yang punya si tuan tanah ini. Ya, adiknya ini yang sering kritik-kritik gitu kan. Nah, selama 3 jam itu kita ngerasain kayak kita ngelihat kehidupan nyata, mau orang kaya mau orang miskin itu kan punya masalah gitu. Lalu nggak ada yang namanya konklusinya itu nggak ada gitu loh. Mau berantem bertengkar layaknya manusia bertengkar, terus nggak ada kayak film ini tuh kayak tidak menggurui kita. Biasanya kalau film kan menggurui itu kan, ada konflik, nanti kita digurui nih solusinya ini kan. Iya, benar. Kalau itu enggak, kita disuguhin suatu permasalahan yang tidak berkesudahan. Nah itu saya mikir, wah ini sih film menarik gitu, karena kayak pada kenyataan kehidupan kadang-kadang nggak berkesudahan juga kan. Iya. Banyak debat kusir, pertengkaran yang nggak jelas, tapi akhirnya solusinya juga nggak ada toh, karena semua berpegang teguh pada prinsip masing-masing dengan ego masing-masing gitu. Iya, benar. Dan juga kayak si Aydin ini ngerasa kemiskinan itu adalah sebuah aib gitu, gara-gara kaum pemalas. Padahal kan si adiknya kritik secara sistem, sebenarnya kemiskinan itu dibentuk oleh sistem gitu, karena ketidakadilan gitu kan. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin. Bukan yang miskin ini nggak rajin gitu loh, karena sistemnya yang bikin mereka tidak bisa berkembang gitu kan. Bahkan ada satu scene, nggak tahu ini spoiler atau enggak, tapi nggak apa-apa lah, ini film lama juga.
Ada satu scene kayak ada satu anak buah yang nyewa gitu tuh kayak merasa harga dirinya hancur gitu, terus dia kasih uang nih ceritanya sama si istrinya si Aidin ini yang tuan tengah ini. Kayak si istrinya itu lebih punya empati, lebih melankolis, terus dia kayak diam-diam ngasih duit nih ke si itu. Yang miskin. Duitnya banyak loh. Terus duit itu, nah kayak si istrinya yang ini kan kayak seneng gitu dapat duit apa gitu. Dia malah kayak terhina banget harga dirinya kan. Tahu nggak duitnya yang banyak itu dibakar. Wow. Saya aja yang nonton, sayang banget itu duit banyak gitu kan. Tapi pada akhirnya manusia kan, walaupun dia miskin, kadang-kadang dia juga ngerasa ada satu titik ketika harga diri dia tersentuh gitu ya, kayak, wah nggak bisa gitu. Walaupun sebenarnya dia butuh duit, ngerti nggak maksudnya? Jadi di film ini kita dibikin bimbang gitu. Sebenarnya kita ini harus gimana sih gitu? Karena selama perjalanan hidup, manusia berusaha membuat sistem yang sempurna. Padahal sistem yang sempurna itu nggak pernah bisa memuaskan semua orang gitu. Nah, jadi kalau mau nonton Winter Sleep, kalau menurut saya adalah ketika kondisi keuangan lagi bagus, kondisi kesehatan lagi bagus, lagi tidak putus cinta, badan lagi fit, silahkan nonton Winter Sleep. Kalau enggak, kasihan. Nanti buang waktu 3 jam, yang ada makin marah-marah, nanti banting handphone, banting laptop. So, jadi Aura TV lebih memfokuskan review film-film yang menang di festival kayak Cannes, Toronto, terus Venesia, Jogja Asia Film Festival, FFI dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Aura TV ini memberikan kontribusi terhadap film yang berbeda lah gitu. Saya nggak bilang film terbaik sih, karena terbaik tuh relatif juga kan. Relatif. Cuma maksudnya setidaknya kita naif untuk memberikan kontribusi review film yang tidak seperti umumnya film mainstream. Gitu. Saya ngomong apa sih barusan? Enggak, Kak. Satu lagi pertanyaan dari saya nih. Oke, 2 aja. Filmnya cocok nggak ya ditonton sama pasangan? Tergantung. Kalau pasangan yang udah bukan langgang, yang udah lama, untuk perenungan ya, bahasa keren itu kontemplasi, ini film bagus. Tentang kayak kita lebih dalam mau memahami rasa perasaan manusia gitu. Tapi kalau kamu bawa pacaran masih baru, lagi hot-hotnya, mendingan nonton film-film romance aja. Untuk menambah hormon testosteron, endorfin dan lain sebagainya gitu kan, biar lebih hot gitu kan. Kalau nonton film ini lelah, bener lelah. Cuman kamu ketika kamu nonton udah setengah, ya nggak usah setengah ya, 1/4 film kamu tonton, kamu kayak udah mulai masuk ke film dan di situ kamu akan ketagihan sampai habis. Tapi yang berat ini nih 1/4 awal nih. Kita kan udah biasa nonton film Hollywood yang scene by scene cepet tuh kan. Iya. Nggak nyampe berapa detik pindah shot. Iya, benar-benar. Ini kameranya still, kita lah gitu nunggu ya, tapi terasa lebih real gitu loh, kayak lebih natural, actingnya juga nggak ada dramatisasi. Kalau dibilang dokumenter nggak juga, bukan dokumenter. Ini film cuma dengan style art house sekali gitu loh. Gitu. Jadi memang harus coba. Kayak kamu mencoba kopi pahit. Awal kamu pasti menolak, lama-lama kamu akan ketagihan. Ya. Oke. Segitu dulu review film. Oh, udah selesai. Udah kan? Ya, udah. Ya. Segitu dulu review film dari Karama. Oke. Dan saya selaku pembawa acara. Nama kamu siapa? Kirei. Oke. Ya. Oke, segitu dulu dari aku sama Karama. Sampai jumpa di review film berikutnya. Bye-bye.